Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi nafi' wal 'amali shalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin kiram, para alim ulama, para asatidz, khusus ketua BKI Masjid Jami Al-Ma'mur Bintang 14, segenap pengurus, hadirin muhadirat rahimahullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan semua jamaah dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah, lindungan Allah, dan penuh dengan keberkahan. Yang ikut mengaji, insyaallah Allah muliakan. Ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang mengunjungi masjid akramahum, akan Allah muliakan orang tersebut. Mudah-mudahan membawa keberkahan juga dalam rumah tangga kita, tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi saleh salehah, penuh dengan keberkahan rezeki yang halal. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk mewakili masjid ini, untuk guru-guru kita, para ulama kita, ada khusus kepada malik pada kita, Syekh Fauzi Muhammad Al-Zaid, kan syai'un lahum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca ayat yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah sekalian, kita sampai di halaman 33. Salata wa salatin, bagian bawah al-infaq, ya, al-infaq. Ini pelan-pelan kita hafalin ya. Dari alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, kita baru sampai ke ayat 3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafabihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, yu'minuna billah. Ya, kita sudah bahas. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, melaksanakan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Al-amru tsalis, ciri yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Menginfakkan sebagian, ya, rezeki yang telah kami berikan. Subhana min hada kalamihi. Ini subhana ini asalnya usabbihullah subhana. Ya. Maha suci Allah daripada ucapannya ini. Ja'alallahu, di situ dibuang dhamir ya. Akhirnya ja'alallah al-qa'idah asy-syar'iyyah di jam'il ummatil muhammadiyah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaidah, ya, kaidah syariah di jam'il ummah untuk seluruh umat Muhammadiyah. Buat kita ini, ya. Alla yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Ya, ini kaidahnya. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan upaya, gitu, sekemampuannya. Wa tabbaqaha fi hadhihi ayat, dan Allah menerapkannya dalam ayat ini.
La budda liman arada ay yakuna min al-atqiya ay yuqaddima malakan 'anil infaq. La budda, harus wajib bagi orang yang ingin termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa adalah ay yuqaddim. Ya, dia harus menyuguhkan, mempersembahkan apa? Punya malam, punya catatan-catatan anil infaq, tentang berinfak. Ini pas lagi pembangunan saya lihat bapak-bapak jangan ketinggalan itu. Kalaupun kecil ikut andil dalam membangun renovasi ya, masjid ini. Zannan nas anna al-infaq yani infaqul mal. Ya, kebanyakan orang mengira bahwa yang namanya infak itu hanya infak harta. Wallahu lam yaqul dzalik. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan demikian. Bal qala, tetapi Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Man razaqahu Allahu ilman yunfiqu min hadzal ilm. Nah, ini dibagi didetailin ya masing-masing. Orang yang Allah berikan ilmu, Allah kasih ilmu, ini para asatid tidak pada ini. Yunfiq min hadzal ilm. Ya, berinfak dengan ilmu, sedekahnya dengan ilmunya. Tapi apa? Ibtigha'a wajhillah. Ini ya, semata-mata mencari ridha Allah. Gitu. Fa yu'allimul muslimina liwajhillah. Ngajarin orang-orang muslim hanya mencari ridho Allah, jangan main gitu ya. Saya baca dalam kitab Nasihat Diniyah itu orang alim kalau dia kagak beramal katanya annal alima alladzi la ya'malu bi'ilmihi maslubul fadilah. Orang alim yang kagak ngamalin ilmunya, dia kagak ngajar, dia enggak tatbikan syariat, maslub akan dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah keutamaannya. Ya, itu cahayanya mulai meredup, kalamnya mulai kosong, hatinya ya berbaur dengan dunia, maslub. Itu kata siapa? Kata sahib Ratib al-Habib Abdul Haddad. Nah, tentang ilmu ini dalam hadis lain juga Rasul mengatakan asyaddun nasi 'adaban yaumil qiyamah alimun ya lam yanfa'u Allah bi'ilmi. Manusia yang paling besar nanti azabnya di hari kiamat adalah orang alim yang ilmunya kagak kasih manfaat. Wa iyadzubillah. Jadi kita dulu dinasihatin begini, pokoknya kita punya ilmu, ya katanya, apalagi udah punya syahadah. Yang namanya syahadah kagak ada artinya kalau kita kagak ngajar. Asy-syahadah wa ma adrakumus syahadah. Ya, jangan dulu kita dikasih nasihat begitu, kayak baik. Ijazah, apa sih hakikat si ijazah? Balaghil ilma walaupun bahari. Sampaikan ilmu walaupun kita sampai marah-marah, susah-susah, sampai. Saya menulis buku judulnya Kun 'aliman wa muta'alliman tiwal umri. Jadilah Anda seorang alim, seorang guru sepanjang umurmu. Ya, karena orang yang berjihad, mengajar, ini adalah amalan para anbiya wal mursalin. Ini kita ngajar begini nih, lillahi Allah. Semua binatang yang melata, sampai semut-semut di lubang itu doain kita. Malaikat, ikan-ikan di lautan yastaghfirun. Ya, ini mau apa lagi coba? Lokasi kemuliaan yang luar biasa. Tapi orang alim katanya kalau kagak ngamalin itu dekat banget dengan penyembah
Ubdatul awsan, berhala. Masuk nerakanya menyembah berhala dulu, baru orang ahli yang ada mengamalkan ilmu. Saya catat sedikit, ini ada ungkapan yang bagus banget dari Mu'adz bin Jabal. Ta'allamu al-ilma, pelajari ilmu. Fa inna ta'allamu lillahi khasyah. Sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah ada muatan takut kita sama Allah. Wa talabahu ibadah. Menuntut ilmu punya nilai ibadah. Dalam hadis disebutkan orang yang duduk belajar ilmu ini pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Ini bapak-bapak pernah nggak sholat sampai 100 dan hadis yang berikutnya, lebih baik, lebih afdal daripada orang yang mengusung jenazah. 1000 kali mengusung jenazah. Kita sekali aja kita mengusung jenazah, kita urusin, dapat pahala kiratan 2 kali lipat gunung Uhud. Ya. Lebih afdal daripada orang yang menjenguk orang sakit 1000 kali. Bayangin. Orang menjenguk orang sakit ada nilai ibadah, ada nilai redha, ada nilai kelembutan hatinya, punya perhatian kepada saudara-saudara. Nah, kita mendapatkan itu nih di sini. Wa mudarasatahu tasbih. Ini kita mengkaji dan muatan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh banget dengan belajar. Wal bahts 'an jihad. Kita kaji, pelajari, pahami, ada muatan jihad. Bapak paham bagaimana hikmah jihad. Wa ta'allumahu liman la ya'lamu sadaqah. Dan mengajarkan ilmu kepada orang yang kagak tahu ada muatan sedekah. Orang kaya sedekahnya dengan harta, orang alim dengan ilmu. Wa badlahu li ahli qurbah. Nah, ini ya, dan kita mensinergikan semua kekuatan kita, pikiran kita, hati kita, waktu kita untuk arah dan untuk ilmu yang benar-benar ini qurbah, sebuah tangga kedekatan kita kepada Allah. Wa huwal anisu fil wahdah. Ilmu itu teman dalam kesendirian, wasahibu fil khalwah, dan rekan dalam kesepian. Cakep banget ini. Dan Mu'adz bin Jabal. Begitu. Yang kedua, wa man razaqahullahu malan, dan barang siapa yang Allah berikan karunia harta, ya, fayukhriju, akhraja yukhriju, mengeluarkan, maka dia mengeluarkan hak Allah, wa huwa zakah, yaitu zakat, wa yuwazzi'uhu ala fuqara'i wa 'iyalillah, dan dia membagi-bagikan kepada fuqara, kepada iyalillah. Ini disebut iyal. Apa iyal? Keluarga Allah, ya. Al-masakin, fuqara. Wa habbada law zada sadaqatan min indihi takun lahu dhakhran 'inda maulah. Ini pakai habbada. Habbada ini namanya ya fi'il lil madah, ada uslub lil madah, ada uslub lizam. Ini namanya uslub lil madah. Habbada, asal habba ini fi'il madi, za-nya adalah fa'il yang pelakunya, ya. Punya makna ni'mah, ya. Habbada, alangkah bagusnya, ya. Lau zada sadaqatan, seandainya seseorang menambahkan lagi sedekah min indihi, dari sisinya, ya, takunu lahu dhakhran, maka itu menjadi simpanan baginya inda maulah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua ya contohnya. Jadi disebutkan bahwa banyak orang mengira yang namanya infak hanya harta saja, bukan. Yang ketiga, wa man razaqahullahu zar'an yukhriju minhu yawma hasadah. Barang siapa yang Allah berikan, karuniakan, yang punya zar'an, yang tanaman, kebun itu, maka dia mengeluarkan darinya, dari hasil tanamannya, yauma hasadihi, pada hari panennya. Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadihi.
dan tunaikan haknya, hak tanaman ya pada hari panen. Wa ayyu sinfin, ini boleh baca sinfin, boleh sonfin ya. Min asnafil zar'i li'anna Allah qala fil Qur'an ya. Apa saja dari bentuk-bentuk tanaman nih. Tanaman apa? Besok punya kebun. Yang kebun. Ya, ada yang punya karet misalnya, ada yang punya jeruk, rambutan, ya, atau padi. Apa saja? Dan Allah qala fil Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah min thayyibah, dari yang baik-baik, bagus-bagus, yang halal. Ma kasabtum, dari apa yang Anda upayakan, usahakan. Wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa yang telah kami keluarkan untuk kalian, minal ardh, ya, hasil-hasil daripada tanaman. Kullu shay'in kharaja minal ardh wa balagha al-qadr syar'i alladhi haddadahu an-nabiy 'alaina an nukhrija zakatahu lil fuqara'i wal masakin. Semua yang keluar dari hasil bumi dan kadarnya, nasabnya secara syariah sudah sampai, maka yang telah ditentukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita wajib mengeluarkan zakatnya ya, lil fuqara wal masakin. Berapa persen berikutnya, man razaqahullahu azza wa jalla sautan taliyan yusannifu bihi adzanal muslimin bi kalami rabbil alamin. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya punya suara yang cakep, suaranya panjang, suaranya merdu, ya tadi azan dong, enak banget suaranya ya. Yusannifu bihi adzan, yang bisa apa? Mengambil nazar bihi, orang-orang itu jadi pada perhatian, menoleh ya, saking cakepnya tuh merdunya azan pada orang-orang muslim bi kalami rabbil alamin, dengan ungkapan-ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kalam Allah idza tuliya min insanin wuhiba. Masyaallah. Sesungguhnya kalam Allah apabila dibacakan dari manusia itu wuhiba. Misal mawahib Daud, akan diberikan haibah seperti haibahnya Nabi Daud. Nabi Daud Pak suaranya enak, merdu. Dia yasuddul quluba ila hadrati allamil ghuyub, akan menarik hati-hati ini ya kepada hadrati allamil ghuyub, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teringat ini cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina bersama keluarganya, mapan ya, tinggal di Palestina, bisnisnya nambah hebat, peternakannya nambah banyak, propertinya nambah besar, udah kaya dah ya, bahagia. Tahu-tahunya Allah utus malaikat diuji dia ya. Malaikat turun menyebut nama Allah dengan bisawtin rakhihin sadiyyin, dengan suara yang sangat merdu. Allah. Ini orang mukmin jika mendengar ayat-ayat Allah, asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar. Ibrahim kayak sempoyongan gitu, kayak orang mabuk cinta. Kata Nabi Ibrahim apa? Ya akhi, udhkurhu sadisatan, udhkurhu saniyatan. Tolong sebutkan lagi untuk yang kedua kalinya. Kata malaikat apa? La adhkurhu majjan. Oh, saya kagak nyebutin cuma-cuma, majjan gratis. Terus ada imbalannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Laka malikul. Oh, semua hartaku ambil.
Melihat orang sudah cinta Allah, semua dikorbankan. Ini bapak-bapak cinta Allah, ada rezeki ini lagi ngebangun nih, peser puyeng. Ini udah lunas belum ya? Ayo pelan-pelan bantu, ya jalan Allah. Kemudian malaikat menyebut lagi nama Allah dengan asja min sautil awal, lebih merdu lagi dari suara yang pertama. Tambah celeng lagi nanti yang pertama. Ya akhi, wadhkuruhu marratan tsalitsatan. Tolong sebutin lagi yang ketiga kalinya. Ya. Katanya, laka auladi. Anak-anakku ambil untukmu semuanya. Oh, anak-anaknya dikatakan. Apa kata malaikat? La ahtaju ila malik wa walad. Enggak. Saya ini malaikat yang Allah utus untuk menguji Anda. Ya, saya enggak perlu kepada hartamu, enggak perlu kepada anak-anakmu. Saya datang untuk amtahin. Pantas kata malaikat, Allah kasih gelar Anda Khalilullah. Ya, ini gelar paling tinggi Khalilullah. Tapi di atasnya ada Habibullah. Seseorang tidak akan sampai kepada gelar Khalilullah Habibullah sebelum melewati tangga Khalilullah. Ya, apa makam Khalilullah? Nabi Ibrahim luar biasa. Ya Ibrahim, bima samaita khalilan. Kenapa engkau dikasih gelar Khalilullah? Li'annaka ja'alta badanaka lin-niran. Ibrahim. Ya, ridho badannya dibakar oleh jamaah Namrud. Kedua, li'annaka ja'alta malaka lidhaibah. Nabi Ibrahim orangnya pemurah. Kalau makan enggak pernah sendirian, diundang tetangga-tetangganya, makan bareng-bareng. Hartanya buat umat. Ya, ciri-ciri orang sufi dia harus pemurah. Karena Nabi selalu pemurah. Gitu. Kebaikannya seperti angin. Yang ketiga, li'annaka ja'alta waladaka lil qurban. Nabi Ibrahim siap anaknya dikorbankan. Ini yang paling mahal. Yang keempat, li'annaka ja'alta qalbaka lirrahman. Ya, Allah jadikan hatimu fokus Allah. Makanya Pak, dalam kajian tathir bersuci, pertama kita bersuci daripada hadas-hadas, daripada najis-najis, dan daripada fudalat, kotoran-kotoran. Yang pertama. Kedua, tathir anil jawarih, upayakan nih tubuh kita bersih. Tangan kita, mata kita, mulut kita, kemaluan kita, perut kita dijaga terus. Ketiga, tathir apa? Tathirul qulub, membersihkan hati ya daripada sifat-sifat yang jelek. Ini kita punya sifat riya, ujub, ganti dengan ikhlas. Punya sifat sombong, ganti dengan tawadhu. Begitu. Yang keempat, tathir amma siwallah. Ini. Ya. Tathir sir. Tadi qalb sekarang sir, dalamannya hati itu sir. Maka ada kitab namanya Sirrul Asrar. Insyaallah kapan bilang. Ya, sirnya manusia di sini. Ya, dia punya kedalaman hatinya, basirahnya bisa tembus pandangan kepada Allah. Tidak ada cinta di hatinya, hanya Allah saja. Ya, amma siwallah, mensucikan, membersihkan hatinya kepada selain Allah. Jadi kita mulai hari ini upaya jika melakukan sesuatu, dia bersama nafsu, bersama setan, bersama orang lain, bersama haz nafsu, ada hasad, ada keberuntungan jiwa, dipuji, nah, hati-hati nih. Jadi harus lillah karena Allah, gitu ya. Kemudian mana itu? Fa inna kana Allah, udah ya. Wa man razaqahu Allahu azza wa jalla quwwatan. Nah, barang siapa yang Allah kasih dia kekuatan. Ya. Jadi kita punya Allah kasih badannya kuat, sehat, punya power dia. Yusahidu biha
maka gunakanlah kekuatan itu untuk menolong. Wa yunfiqu min hadhil quwwah, dan infakkanlah kekuatan itu. Lagi pembangunan gini, harta kita agak punya, ya kan? Apalagi tenaga punya. Pak Kiai, apa yang perlu saya bantu? Oh ini kotor banget, tenaga kita sumbangkan, ya. Al-quwwah itu sumbangkan. Fi musa'adatil ajiz, untuk menolong orang-orang yang lemah, wal marda, orang yang sakit, wa kibarisin, dan orang yang sudah lansia, semata-mata ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla, semata-mata mencari keriduan Allah. Kama kana yaf'alu ashabu hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang dulu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Walau fi dzalika 'azimul ajri, ya. Jadi bapak-bapak nolong orang aja Pak, itu punya pahala yang sangat besar. Qala sallallahu alaihi wasallam fi kibarisin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang lansia, dia, "Ma akrama syabun syaykhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi." Tidaklah seorang pemuda yang memuliakan para suyuh-suyuh tua-tua li sinnihi, karena umurnya. Ada orang dipanggil syekh, ada dua Pak, karena ilmunya, walaupun muda kadang dipanggil syekh, ya, di ilmihi, jadi jumlah hormat, muliakan. Dua li sinnihi, karena emang usianya, ya. Yang kata Nabi dalam hadis lain, bukanlah umatku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, gitu, ya. Laisa minna. Baik. Jadi tidaklah seorang pemuda yang memuliakan orang tua li sinnihi, karena umurnya, illa qayyadallahu lahu, melainkan Allah tetapkan baginya man yukrimuhu, ya, inda sinnihi. Nanti ada orang yang akan memuliakan dia ketika dia lagi sudah mulai lansia juga. Tuh, begitu Pak. Ini istilah man khadama khudima. Ini serta tahu orang yang berkhidmah nanti akan dikhidmatkan. Ya, orang yang memuliakan kita muliakan. Kita bir orang tua, nanti kita juga bir sama kita. Ya, kita bakti orang tua, nanti anak kita juga. Ya. Ya. Apa dalam Al-Qur'an dikatakan tuh? Wa man asaha fa 'alaiha. Baik. Yang kedua, wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi ashabil hajat. Dan Rasulullah juga bersabda, ya, tentang atau kepada orang-orang yang memiliki hajat, kebutuhan. Apa katanya? Man qada a'ma 40 khatwatan wajibat lahul jannah. Coba ini. Coba. Barang siapa yang membimbing, menuntun orang buta sampai 40 langkah. Kita paling kalau orang paling 7 langkah dong udah ya. Ini 40 langkah ya, sabar banget tuh. Diantarin ke rumahnya. Ya, wajibat lahul jannah. Allah. Jadi cari surga mudah banget itu. Ya, jika kita amalkan. Nah, kita kan guys kita agak mau. Dinuntut. Wa kana ashabu hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasabaquna fi khidmatil fuqara'i wal masakin wa man la a'ila lahum. Apa ini, Bang? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasabaquna, saling berlomba-lomba. Ini musyarakah, ya. Kalau tasabaqa ini namanya fi'il musyarakah. Saya menulis juga buku sorok, ya. Saya kasih nama Fikratun Ha'ilatun fi 'ilmi sarf. Pemikiran cemerlang tentang ilmu sarf. Para sahabat Nabi saling berlomba-lomba dalam berkhidmah kepada fuqara, bermasakin, wa man la 'aila lahum, dan kepada orang yang kagak punya keluarga.
Nah, kemarin Ustaz cerita ada keluarganya, wah saya tanya terus tuh. Itu kesempatan kita berbuat. Ya, wala wasilahum, orang yang kagak punya kerabat. Ya. Walladzina yusammuna al-munqati'in. Orang yang terputus, orang tuanya mungkin cerai pisah, nggak urusan itu. Kita bantu. Nah, ini Pak, Bapak-bapak, kesempatan seandainya ada yatim piatu di sini yang mau belajar bisa ke tempat saya Al-Khabir, ya. Insyaallah kalau yatim piatu gratis ya. Pokoknya ada keinginan, ada bantuan, ada kemudahan. Asal belajar benar, insyaallah. Ya. Fakanu yabhathuna an munqati'ina wa yazuruna. Zaro yazur. Ya. Para sahabat dulu selalu mencari orang-orang yang terputus dari orang tuanya. Ya. Dan mengunjungi mereka. Ini beliau cerita menguatkan, wa ana ra'aitu rajulan min awliya'illahi azza wa jalla wa kana ummiyan la yaqra'u wa la yaktubu fi bidayati asri tawrati allati sumiya 52. Dan saya melihat ada seseorang di antara wali-wali Allah, beliau buta matanya, kagak bisa baca, tidak bisa menulis di awal-awal pada polusi tahun 1952. Ba'da'an unsyiatil mustasfiyah fil maraqif, setelah dibangunnya rumah sakit ya di kota-kota besar. Wa kanat manja' ya, wa kanat, ini asalnya wa kanat al mustasfiyatu manja' ya, jadi khabarnya wa kanat manja' lid du'afa. Rumah sakit itu menjadi tempat bagi orang-orang yang lemah, liijra'atil amaliyatil jarahiyati wal ilajat, untuk melaksanakan ya amaliyah, proses-proses operasi luka, wal ilajat, dan pengobatan. Wa kana ahsanu ta'atihi alladhi yataqarrabu biha ila Allah yadhhabu waqta ziyarah ila al-mustashfa. Ini Pak, salah satu amal solehnya nih. Ada orang begini sempet-sempetan nih. Katanya ketaatannya yang paling baik yang dapat mendekatkan dirinya dengan amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pergi ke rumah sakit waktu berkunjung, ya. Datang misalnya rumah sakit ini waktu jam sekian. Wa ya'khudhu ma'hu rajulaini yahmilunahu ma'hu aqyasul fakihah. Diajak dua orang, ya, bawa buah-buahan. Wa yaqulu lahum, dan beliau berkata kepada dua orang, kullu rajulin aqifu bi jiwari saririhi. Jadi harus ada setiap orang yang berdiri di samping tempat tidurnya, ya. Da'u kaisan ala saririhi, letakkanlah itu kantong, ya, kantong buah itu di atas tempat tidurnya. Wa yamshi bi dakhil mustasfa yatajawwab, dia terus di rumah sakit yang muter-muter, ya. Kullu saririn yajidu hawlahu unasun yatlubu. Setiap tempat tidur, ya, ditemukan di sekitarnya ada orang, dia taruh ke kantong plastik isinya buah. Saking pengen apa? Ya, beramal soleh gitu. Allah. Wasarirul ladzi la yajidu indahu ahadun yaqifu ladaihi wa yukhatibuhu wa yukallimuhu, kayak cara-caranya itu. Dan kasur yang kagak ada, ya, tidak ada orangnya, dia berdiri di depannya, di sisinya, ya, ngajak. Wa yatruku lahu kaisal baqiyah, kemudian ditinggalkanlah untuknya satu kantong buah. Wa yadhhabu yatafaqqadu haula alladziina la zahira lahum. Coba sampai begini banget nih. Dan dia pergi mencari orang-orang yang kagak ada yang kunjungin. Kan ada ya rumah sakit kagak ditengok-tengokin. Coba dia cari-cari tuh. Kalau di Mekah nih pagi nih, kalau pas waktu puasa biasa, Senin, Kamis biasanya, atau Ramadan, kita baru turun dari hotel, itu udah disamber, dijemput. Saya mau pengen dimakan, ya.
berlomba-lomba dalam amal saleh begitu. Aina dzalikal an ya ummatal habibil adnan sallallahu alaihi wasallam. Sekarang cerita-cerita seperti ini mana wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu mukallafuna bidzalik. Kita ini apa? Ditaklif untuk hal ini. Yajibu an nabhatha 'anil munqati'in min al-ummah. Kita harus mencari orang-orang yang terputus dari orang tuanya dari umat ini. Wa nasiluhum lillah. Kita sambungkan karena Allah semata-mata silaturahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula yang menyambung kalau silaturahim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para orang-orang yang terputus daripada keluarga. Wa hum ikhwanuka fid din. Mereka adalah saudara-saudaramu dalam agama. Abarru indallahi min silati rahim la akhuka li abika wa ummi. Yang paling baik di sisi Allah daripada menyambung silaturahmimu kepada saudaramu adalah adalah saudaramu li abika wa ummi, untuk bapakmu dan ibumu. Li anna hada rahimul iman, karena ini adalah rahimnya iman, ya, silaturahminya iman. Yang bagi alaina ajma'in an naquma biha talaban limardhatir rahman. Nah, sepatutnya bagi kita semuanya melakukan ini semata-mata mencari keridhaan Allah. Berikutnya, wa man razaqallahu azza wa jalla jahan. Barang siapa yang Allah berikan punya jah, apa jah? Punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, yunfiqu min hadzal jah fi qada'i hawaijil muslimin. Maka dia harus bisa menginfakkan kedudukannya, jabatannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang muslim. Mumpung lagi punya jabatan. Kebanyakan kata pengkhianatan, ya. Punya jabatan berpersiapan. Ya ramnas alladziina yuriduna al-masalihah. Ya, hanya orang-orang, ya, kita lihat perlu kepada apa? Kemaslahatan. Tidak perlu ini bantuan-bantuan. Wala yastati'una injazaha. Ya. Tetapi mereka kagak mampu untuk apa? Menyempurnakan kemaslahatan itu. Dia perlu bantuan. Wa ya'khudhu bi aydihim wa yaqdiru hadhihi masalihah. Wa ya'khudhu bi aydihim, dia bawa, dia tunaikan, dia rapihin, ya, kemaslahatan mereka. Wa qad ra'aytu aidan fi aslina rajulan min as-salihin min asy-syarqiyyah kana ismuhu Syekh Mahmud Abu Hashim. Dan saya juga pernah melihat di masa kita ini seseorang daripada orang-orang soleh dari arah bagian timur, namanya adalah Syekh Mahmud Abu Hashim. Wa kana amaluhu alladhi yaqumu bihi kulla yawmin ya'ti ila baitihi tullabul hajat fi dawawin al-hukumiyah. Ya, jadi ini orang ini selalu berkhidmah untuk orang lain. Banyak para apa? Ya'ti tullabul hajat. Ini fa'ilnya tullab. Dan orang-orang yang punya keperluan datang kepadanya setiap hari, ya, bidawawin, ada daftar-daftar pemerintah. Fayadhhabu bihim ila Madinati Zataza. Kemudian dia bawa mereka, ya, dia layani setiap hari. Kemana tuh? Ke kota Zakwazir. Ini kalau dari Kairo sekitar 3 jaman gitu. Wa yatajawwalu bihim fil mayadin hukumiyah. Nah, orang ini apa? Urusan ke sono ke sini, ya, di kota-kota, di tempat-tempat pemerintahan, hatta yaqdiya lahum hajatihim jami'an. Sampai dia menyelesaikan, ya, hajat-hajat orang-orang itu semuanya. Wal yawmu tsani kadzalik wa tsalisu kadzalik. Hari kedua begitu juga, hari ketiga. Jadi Pak dia hanya apa? Khidmahnya, karena dia punya kedudukan, ya, mengerti tentang urusan pemerintahan. Ada orang-orang yang butuh urusan-urusan, misalnya pengen ngurus KTP, ngurus SIM misalnya, udah datang ke saya nih.
Ya, dia sabar, dia tuntun dari Kairo ke Zaporizhia, diurusin semuanya. Setiap hari begitu doang. Semata-mata lillah karena Allah. Gak ada begitu. Iya. Ada biro jasa. Luar biasa. Orang beramal soleh ada begitu, ya. Ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla. Semata-mata mencari ridha Allah. La yuridu min hajatihim, la yuridu min wara'i dzalika kalimat syukri. Asalnya la yuridu kalimat syukri lil wa'idhalika, ya. Orang tersebut tidak menginginkan, tidak berharap kata-kata syukur aja dari kata yang dilakukan. Terima kasih. Agak berterima kasih. Ini sama kayak guru sebetulnya. Kalau kata Imam Nawawi kan dalam kitab Al-Azkar, wala kalimat syukrun. Sudah berdakwah itu yang harapkan amplop, yang harapkan dihormati, yang harapkan dicintai, jangan. Hatta kalimat terima kasih kiai nggak boleh. Ya, kenapa yang dipoin adalah agama yang wajib disampaikan. Itu luar biasa. Syukrannya kagak ya. Kita orang nggak terima kasih, bantu. Kagak ada ucapan terima kasihnya. Wala ada. Ucapan syukur aja kagak dan juga kagak ada imbalannya. Wala thawab. Li'annahu la yarju illa ridallahu azza wa jalla. Dia kagak harap apa-apa, hanya ngarep ridho Allah aja. Karena ya'malu bi qaulillahi azza wa jalla. Seakan-akan dia beramal sebagaimana firman Allah, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukur. Ini ya, tidak menginginkan dari mereka, dari kalian balasan dan juga ucapan. Aina amsalu haula'i al. Coba kita cari sekarang orang-orang kayak begini sekarang, ya. Hawali katanya 95% fil mi'ah. Ini cara baca gitu. 95%. Hawali 95 fi mi'atin. Min alladziina yaqdawna masalih al-'ana yuridu ayat tafiqa qablaha al-muqabil mali. Ya, kata dia di sekitar saya ada hampir 95% orang-orang yang yaqdawna masalih, orang yang mengerjakan kemaslahatan ya orang lain sekarang, tapi Pak yuridu ayat tafiqa qablaha. Ada kesepakatan sebelumnya. Berapa nih gua kerjain nih? Ya. Biasa deh. Ya, begitu. Oh, terima beres sekian gitu ya. Wala yaqdiha hatta ya'khudal muqaddam. Orang sekarang gitu tuh. Dia kagak mau ngerjain sampai dapat apa dulu? DP dulu bukan DP. Oke dah. Nah, semuanya nih 100.000. Oke, DP dulu 20.000. Nah, hal yajuzu dzalika fi ummatin nabi? Apakah hal itu boleh bagi umat Nabi? Hal yajuzu ayyaf'ala dzalika mu'minun bin nabi? Allah. Apakah boleh ya mukmin kepada Nabi itu melakukan seperti itu? Hatta li rajulin min ahli dhimmah, sampai juga kepada ahli zimmah. Asyama al-Islam. Apa itu ahli zimmah? Orang non-muslim yang tinggal di sekitar orang itu kan harus dihormatin, jangan dikerjain maksudnya. Yang dikit ada upetinya ini, ya. La yang bagi dari keabadan, tidak seharusnya begitu, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rasiyah wal murtasiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah melaknat orang yang rashi dan murtas. Apa itu namanya? Nyogok ya. Orang yang nyogok dan orang yang disogok. Walakinnal muslima yasna'u dzalika taliban liqaulil Habib sallallahu alaihi wasallam. Karena tetapi orang muslim melakukan seperti itu, menolong itu semata-mata karena sabda Nabi, man masya fi hajati akhihi
barang siapa yang berjalan ya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, kana khairan lahu, ya lebih baik baginya min i'tikafi 20 sinin. Allah, dari orang yang i'tikaf 10 tahun. Lama-lama bukan. Lampu lagi jamur. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qaulihi berarti kana Nabi taala. Man apa? Man qada li akhihi hajatan. Nah, ya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya, kuntu waqifan inda mizanih. Nanti aku akan berdiri katanya. Ya, di mizannya. Pak, yang namanya syafaat itu ada 3. Ya, syafaat inda sirat. Pertama, jadi nanti pas kita lagi jalan di siratal mustaqim, pas kita mau nyemplung, di situ ada syafaat namanya. Yang kedua, indal mizan, dalam timbangan. Pertama kita timbangnya ternyata banyak amal jeleknya, ada syafaat Nabi itu. Makanya banyak selawat. Setiap pagi paling nggak 10, ada hadisnya. Barang siapa yang selawat 10 kali di pagi hari, di malam hari 10, wajabat syafaat. Ya, yang ketiga, inda tatayyur suhuf. Jadi nanti Pak, ketika kumpul semuanya, ini malaikat pegang lembaran-lembaran catatan kita. Dibaca. Dilempar tuh. Ketika tatayyur sedang begini, kita menangkap nih. Nah, kan yang bagus tangkap dengan tangan kanan. Oh, tangan kanan itu dalam saya, itu kan surga ya. Tapi tangannya kiri. Nah, di situ ada syafaat Nabi. Ya. Nah, di sini contohnya tentang timbangan. Ya. Aku akan berdiri di sisi timbangannya. Fa in rajah wa illa syafa'tu lahu. Kalau emang timbangannya ini lebih banyak baiknya, oke. Kalau kurang, ada memberikan syafaat kepadanya. Ya. Wa amarna sallallahu alaihi wasallam bi an naquma bi hadzal amr wa qala lana jami'an ajma'in. Dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk melakukan ini. Ya. Dan beliau berkata kepada kita semuanya, isfa'u tujaru. Isfa'u artinya apa? Bantulah, tolonglah orang-orang lain untuk jauh dalam kalian mendapatkan imbalan pahala. Fa'in imkanu kasyafa'at isfa'. Jika kedudukan itu memang punya syafaat, maka isfa'. Ya, isfa'. Berilah bantuan, pertolongan. Kan syafaat itu pertolongan ya. Al-majal alladhi tastati' ya, apa? Pada tempat-tempat bidang-bidang alladhi tastati'u an takhdima fihi. Nah, ya, pada tempat-tempat yang Anda bisa berkhidmat di dalamnya. Ya, khadam al-mazlumin, coba. Makanya sekarang Pak ada ya ratusan para apa yang menolong Habib Rizik itu? Ratusan pengacara-pengacara. Oh, iya. Nah, ini kayak gini. Ya khadam, bantulah al-mazlumin wal masakin. Orang-orang yang dizalimin, para masakin. Seperti para pengacara-pengacara itu yang bantu Habib Rizik enggak dibayar tuh sama sekali. Ya. Dia siap dalam kebenaran. Semata-mata liwajhillah. Jadi katanya, jika Anda punya kesempatan, punya kedudukan, punya bisa menolong, tolong orang, bantu orang yang dizalimin, orang miskin gitu. Ya, tanhallu kullu muskilatil ummah. Anda bisa tanhallu menyelesaikan semua problem-problem, masalah-masalah umat biiznillah ta'ala dengan izin Allah. Idza ahammul a'mal allati yaslu biha al-insanu ila ridallahi al-imanu bil ghaibi wa iqamatus salati wa al-infaqi mimma atahu Allah azza wa jalla. Ditutup nih. Kalau gitu, ya kalau begitu amal-amal yang paling penting aham ya allati yaslu biha al-insan yang bisa menyampaikan manusia dengan amal-amal itu
ila ridallahi, dengan ridho kepada Allah, yang menyampaikan dengan kepada ridho Allah. Pertama, iman bil ghaib. Ini merupakan ayat yang pertama. Wa iqamatis shalah, dirikan salat. Kemudian wal infaq, dan berinfak, bukan bima ataallahu asma, dengan apa aja yang Allah berikan kepada Anda. Ya, punya kekuatan enak ya. Terus yang itu ya. Apa yang mana? Baik. Arkanul iman, Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Dafi'al Bala ya Allah, ya Dafi'al Bala ya Rahman, ya Dafi'al Bala ya Rahim. Allahumma zidna warzuqna ilman nafi'an, ilman muniran, ilman syarifan, bi judika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wal muqarrabin. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allam 'uluma din thumma nansharaha, wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na min al-Qur'anil karim wal 'ilmi, warzuqna ladzatat ta'ati wal ibadah wa talabil 'ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'atayaka al-makhsusata lil qulub wal ma'arif al-ilahiyyah wal anwar ar-rabbaniyah wal ahwal an-nabawiyyah wal akhlaq al-qurbaniyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Amin ya rabbal alamin.